Yesusku berjanji setia padamu. Ku minta kau selalu dekat, ya Tuhanku, di kancah pergumulan. Jalanku tak sesat karena Engkau temanku, pemimpin terdekat. Dekatlah aku Tuhan, di ribut dunia, penuh kilauan hampa dan suara godanya. Di dalam dan di luar, si jahat mendesak, perisai lawan dosa, ya Tuhan kau tetap. Ya Yesus, kau berjanji kepada umat-Mu, di dalam kemuliaan kau sambut hamba-Mu. Dan aku pun berjanji setia padamu. Berikanlah karunia mengikutmu teguh. Shalom saudara-saudara, selamat malam. Kita jumpa lagi di Rema malam hari ini. Malam hari ini saya akan bawakan satu renungan yang terambil dari Yeremia. Yeremia pasal yang ke-20 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Yeremia 20 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6 akan saya bacakan bagi setiap kita. Kutuk atas Pasyur karena memenjarakan Yeremia. Pasyur bin Immer, imam yang pada waktu itu menjabat kepala di rumah Tuhan, mendengar Yeremia menubuatkan perkataan-perkataan itu. Lalu Pasyur memukul Nabi Yeremia dan memasungkan dia di pintu gerbang Benyamin yang ada di atas rumah Tuhan. Tetapi ketika Pasyur keesokan harinya mengeluarkan Yeremia dari pasungan itu, berkatalah Yeremia kepadanya, Tuhan akan menyebut namamu bukan Pasyur, melainkan kegentaran dari segala jurusan. Sebab beginilah firman Tuhan, sesungguhnya aku akan membuat engkau menjadi kegentaran bagimu sendiri dan bagi semua sahabatmu. Mereka akan rebah mati oleh pedang musuhnya di depan matamu sendiri. Dan seluruh Yehuda akan kuserahkan ke dalam tangan Raja Babel, yang akan mengangkut mereka ke dalam pembuangan ke Babel, dan memukul mati mereka dengan pedang. Juga harta benda kota ini, segala hasil jeripayanya, segala barangnya yang berharga, dan segala barang perbendaharaan raja-raja Yehuda akan kuserahkan ke dalam tangan musuhnya, yang akan menjarah, mengumpulkan dan bawa semuanya itu ke Babel. Mengenai engkau, hai Pasyur, dan semua orang yang diam di rumahmu, kamu akan diangkut tertawan, engkau akan sampai ke Babel dan akan mati di sana dan akan dikuburkan di sana. Engkau ini dengan semua sahabatmu yang kepadanya engkau telah bernubuat palsu. Demikian bacaan firman Tuhan kita, biar kita boleh merenungkannya pada malam hari ini.
Saudara-saudara, saya ingat waktu saya dulu di kampus pernah pelayanan sekolah minggu, ada satu lagu yang sangat menarik buat saya ya. Judulnya Taat, saudara. Susahnya aku taat. Saya nyanyikan sedikit boleh ya buat kita. Susahnya aku taat, lebih mudah tidak taat. Susahnya aku diatur, lebih mudah ku mengatur. Pilih yang mana, yang mana yang menyenangkan Tuhan. Ku pilih taat, mau diatur, wajah Tuhan tersenyum. Ya saudara-saudara, demikian secuplik lagunya ya. Tenang, ini bukan sekolah minggu online atau small ya. Tapi saudara, saya ingin melihat bahwa di dalam lagu ini itu menggambarkan, mengajarkan ya kepada anak-anak bahwa sebenarnya taat itu bukan satu hal yang mudah, satu hal yang susah. Tapi ketika bisa pilih taat, itu boleh menyenangkan hati Tuhan. Nah saudara, saya rasa lagu ini nggak cuma cocok untuk anak-anak, karena soal ketaatan juga berlaku bagi orang dewasa. Benar atau benar saudara? Pergumulan untuk taat bukan hanya bagi anak-anak, tapi juga bagi setiap kita. Untuk taat itu bukan satu hal yang gampang. Tapi apa yang bisa bikin kita untuk bisa taat terhadap sesuatu atau terhadap seseorang? Saudara, kita nggak mudah taat kalau kita itu sehati dengan hal itu. Kalau bahasa sehari-harinya, kalau kita srek dengan hal itu, maka kita akan bisa melakukannya dengan mudah. Benar ya saudara ya? Saudara, contoh aja anak-anak saudara, kalau pada masa-masa sekarang ini yang udah stay at home sekian bulan, tiba-tiba disuruh untuk, ayo boleh nggak anterin kue ini ke tetangga di gang 2 gang sebelah, atau tetangga yang agak jauh dikit ya, atau tante yang di sana. Saudara, saya rasa kalau anak-anak remaja disuruh seperti itu di masa sekarang, pasti pada mau ya, pada senang karena akhirnya bisa keluar rumah. Saudara, keadaan tentu beda kalau waktu sebelum mereka stay at home ya. Bukan satu hal yang mudah untuk menyuruh anak remaja. Ya mungkin anak bapak ibu yang baik-baik ya, yang mau nurut ya. Saudara, ini menggambarkan bahwa seseorang akan mau sedia untuk taat dengan mudah jikalau hal itu menyenangkan hati, jikalau hal itu cocok dengan dirinya, sesuai dengan keinginan hatinya. Kalau sesuai dengan hati kita, maka itu akan jadi satu hal yang mudah untuk taat. Nah saudara, demikian juga dengan relasi kita dengan Tuhan. Kita akan mudah untuk taat kalau kita sehati dengan Allah kita. Kita akan mudah untuk taat, untuk setia kepadanya, kalau kita sehati dengan Allah kita. Saudara-saudara, bagian firman Tuhan tadi mengajarkan kepada kita tentang dua hal, dua tokoh yang berbeda, yang kontras sekali. Ada Pasyur dan Yeremia. Pasyur bin Immer adalah seorang imam yang dikatakan kepala rumah, yang menjabat kepala rumah Tuhan, atau dia imam yang saat itu sedang bertugas. Saudara-saudara, Pasyur mendengar nubuat yang disampaikan oleh Nabi Yeremia tentang kehancuran Yerusalem dan pembuangan ke Babel. Dan ini satu berita yang tidak menyenangkan bagi Pasyur, sehingga dia menangkap Yeremia dan dia memukul, bahkan memasungnya di depan pintu, yang dia harap semua orang bisa menyaksikan bahwa Yeremia yang menyampaikan nubuat itu dia tangkap ada di bawah kuasa dia. Saudara, ada penafsir yang memberikan dua pandangan tentang mengapa Pasyur sampai menangkap Yeremia. Yang pertama, karena dia tidak suka dengan berita yang disampaikan oleh Yeremia. Karena itu adalah satu berita yang tidak baik, itu berita tentang bencana yang akan mereka hadapi. Tapi di satu sisi, mungkin juga Pasyur melakukan hal itu karena Yeremia dianggap lancang. Dia memberitakan firman itu di bait Allah tanpa seizin Pasyur, di mana dia selaku sebagai imam yang bertugas pada waktu itu. Saudara, apapun alasannya, Pasyur tidak mengindahkan lagi kehendak Tuhan. Dia tidak suka dengan nubuat yang disampaikan oleh Yeremia, sehingga dia menangkap dan memasungnya. Walaupun hanya 1 hari, dia ingin menunjukkan bahwa nubuat yang disampaikan Yeremia itu bukan satu nubuat yang patut untuk didengarkan. Dan bahkan di ayat 6 dikatakan bahwa Pasyur juga bernubuat palsu. Sebagai imam, dia bernubuat palsu. Mungkin dia menyampaikan nubuat yang bertolak belakang dengan apa yang disampaikan Yeremia untuk menenangkan hati rakyat, untuk menenangkan umat Israel supaya tidak resah mendengar apa yang disampaikan oleh Yeremia. Saudara-saudara, di sini Pasyur menolak berita yang tidak sesuai dengan keinginan hatinya.
Dia sampai mau menangkap nabi Tuhan dan memasungnya untuk menunjukkan bahwa itu bukan satu hal yang benar. Dia hanya peduli dengan apa yang dia anggap baik. Dia tidak lagi memikirkan sebenarnya apa kehendak Tuhan. Dan sementara itu, saudara, bagaimana dengan Yeremia? Yeremia adalah seorang nabi Tuhan, nabi yang menyampaikan nubuat Tuhan di masa-masa yang tidak mudah. Saudara, Tuhan banyak menitipkan nubuat kepada Yeremia tentang kehancuran Yerusalem. Satu berita yang tidak menyenangkan bahkan bagi Yeremia sendiri. Kalau boleh memilih, mungkin kalau saya jadi Yeremia, saya tidak ingin menjadi nabi pada masa itu, karena itu menyampaikan nubuat yang tidak mau didengar oleh semua orang. Nubuat tentang kehancuran Yerusalem, kehancuran Yehuda, kehancuran daripada bangsanya sendiri, pembuangan ke Babel. Saudara, tapi Yeremia tetap menyampaikan nubuat itu. Sekalipun itu tidak sesuai, tidak menyenangkan hatinya, tapi dia tetap bisa taat untuk memberitakan firman itu. Kenapa? Karena dia sehati dengan Allahnya. Ia tahu bahwa Allahnya tidak sedang bersenang-senang atas malapetaka yang akan terjadi. Ia tahu bahwa Allah bukan sedang bersuka cita ketika menghukum umatnya. Ia tahu bahwa umatnya memang harus menghadapi pembuangan itu karena kebebalan hati mereka sendiri. Saudara, Yeremia tetap memberitakan nubuat yang tidak menyenangkan itu. Tapi di satu sisi, dia turut bersama dengan Tuhan, dia turut meratapi Yerusalem. Oleh karena itu kita bisa membacanya di kitab Ratapan, yang isinya adalah ratapan daripada sang nabi yang menunjukkan keselarasan hatinya dengan hati Allah, yang juga meratapi Yerusalem, yang bukan bersuka cita atas kehancuran yang dihadapi umatnya, tidak, tapi yang berduka, yang meratapi, tapi juga harus membiarkan umatnya mengalami itu semua karena kebebalan hati mereka. Saudara-saudara, apa yang dihadapi oleh Yeremia bukan satu hal yang mudah, tapi dia tetap bisa taat memberitakan firman Tuhan karena dia sehati dengan Allahnya. Dia tahu hati Tuhan juga ikut meratapi bangsanya. Saudara-saudara, firman Tuhan ini menunjukkan kepada kita dua hal yang kontras. Dan di akhir dinyatakan ketika Yeremia dibebaskan dari pasungan Pasyur, Yeremia kemudian menubuatkan tentang apa yang terjadi kepada Pasyur. Dia akan menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri, sahabat-sahabat orang-orang dekatnya akan mati di depannya. Dan bukan cuma itu, dia beserta seisi rumahnya akan juga mengalami pembuangan ke Babel, mati dan dikuburkan di sana tanpa akan kembali lagi ke tanah perjanjian. Saudara, dia adalah hukuman yang Tuhan nyatakan bagi Pasyur karena dia sudah bernubuat palsu, tidak setia, tidak taat kepada Tuhan. Saudara, nubuat ini bukan dibuat-buat oleh Yeremia sendiri. Yeremia pasrah ketika dia harus ditangkap, dia tidak membela diri sama sekali. Tapi dia hanya taat, dia hanya fokus pada satu hal, yaitu kehendak Tuhan. Apa yang mau Tuhan sampaikan kepada umatnya, itu yang Yeremia perjuangkan. Nah, saudara-saudara, ada dua hal yang kontras antara Yeremia dan Pasyur. Satu imam, yang satu nabi. Dua-duanya pelayan Tuhan yang seharusnya sehati dengan Allah, tapi mereka punya respon yang berbeda. Yang satu tidak peduli dengan kehendak Tuhan, hanya memikirkan keinginan dirinya sendiri, apa yang menyenangkan, apa yang cocok bagi dirinya. Sementara Yeremia, dia sehati dengan Allahnya. Sekalipun itu tidak menyenangkan, dia tetap setia, dia tetap taat untuk memberitakan firman yang tidak menyenangkan itu. Saudara-saudara, di masa-masa seperti ini, hanya orang-orang yang sehati dengan Tuhan yang dapat tetap setia dan taat dengan perintahnya. Saudara-saudara, orang-orang yang tidak sehati dengan Tuhan di masa seperti ini mungkin akan mempertanyakan Tuhan, mungkin akan marah, bahkan mengutuki Allah karena melihat situasi yang terjadi di dunia kita saat ini. Tapi orang-orang yang sehati dengan Tuhan, mereka akan taat
mereka akan tetap setia kepada Tuhan, dan mereka akan berusaha terus menjadi saluran berkat, menyampaikan kasih Allah kepada dunia. Mereka akan turut berduka dengan Allah, karena sadar bahwa Allah pun berduka melihat dunia yang saat ini. Dan orang-orang yang sehati dengan Allah tidak akan berhenti berusaha untuk terus menyatakan kasih Tuhan di tengah-tengah situasi yang seperti ini. Saudara-saudara, kita bisa lihat di media sosial kita bahwa di masa-masa ini ada banyak orang yang Tuhan gerakkan untuk boleh berbagi kasih, bahkan di luar Kristus. Orang-orang di luar Kristus berbagi kasih dengan sesamanya. Dan saya percaya anak-anak Tuhan, orang-orang yang sehati dengan Tuhan, pasti akan lebih lagi berbelas kasihan dan membagi kasih kepada sesamanya, berbagi kasih Tuhan. Dan lewat itulah Injil Tuhan boleh diberitakan. Saudara, situasi ini tidak membuat kita bisu untuk memberitakan kasih Allah dan Injil Tuhan, tapi justru menjadi satu peluang dan kesempatan yang sangat besar bagi anak-anak Tuhan untuk beraksi dan bersaksi, menaati perintah Tuhan, menjadi berbagi kasih kepada sesama. Saudara, bukankah ini tema gereja kita pada tahun ini? Loving God, loving others. Mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Justru di situasi seperti inilah kasih kita boleh menjadi nyata. Saudara, Tuhan mengajak anak-anaknya yang sehati dengan Dia untuk boleh datang berbagi kasih dengan sesama. Tidak hanya mengasihi Allah, tapi juga mengasihi sesamanya dengan nyata. Dengan boleh melakukan, ada banyak cara yang bisa kita lakukan di masa seperti ini untuk boleh menyatakan kasih Tuhan tetap hadir di tengah-tengah COVID-19 ini. Saudara-saudara, mana yang jadi pilihan kita? Pilih yang mana, yang mana yang menyenangkan Tuhan? Apakah kita akan tetap menjadi orang-orang yang hanya bertanya-tanya, di mana Tuhan, di mana kasih Allah, di mana Allah yang baik di tengah-tengah situasi seperti ini? Atau kita menjadi orang yang justru menjawab pertanyaan itu dengan perbuatan kasih kita yang nyata di tengah-tengah dunia ini? Saudara, biarlah kita yang boleh jawab pilihan mana yang kita ambil. Tapi satu hal kuncinya, kalau kita mau taat untuk boleh berbagi kasih, untuk boleh tetap setia dan taat kepada Tuhan, kuncinya cuma satu. Kita harus sehati dengan Allah. Kita harus melihat isi hati Tuhan bagi dunia ini. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, kami datang ke hadapan-Mu ya Tuhan. Kami berdoa untuk iman anak-anak Tuhan di masa-masa ini. Biar kami berdoa Tuhan terus menguatkan iman anak-anak-Mu ya Bapa, yang bergumul karena pergumulan dari COVID-19 ini. Kami percaya Tuhan yang beserta, yang menguatkan, yang terus meneguhkan iman kami. Dan kami juga berdoa kiranya Tuhan yang boleh menolong setiap kami, terutama kami yang sudah mendengarkan firman pada malam hari ini. Biar kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Kami boleh menyatakan kasih Tuhan di tengah dunia ini. Biarlah lewat kami kasih Tuhan boleh jadi nyata dan Injil Tuhan boleh diberitakan di tengah-tengah situasi seperti ini. Dan kami juga berdoa kiranya Tuhan yang boleh menolong untuk masyarakat Indonesia yang sudah menjalani new normal. Kami mohon Tuhan berikan kesadaran bagi masyarakat untuk boleh mengikuti setiap protokol new normal dengan baik dan benar, dengan menjaga diri sendiri dan juga menjaga orang lain. Kami percaya Tuhan yang boleh tolong ya Bapa, agar keadaan ini boleh segera membaik Tuhan. Dan kami berdoa kiranya Tuhan juga yang boleh memberikan hikmat bagi gereja-gereja Tuhan, para hamba Tuhan dan juga para majelis jemaat yang mewakili isi hati Tuhan kepada jemaat. Kami berdoa kiranya hikmat Tuhan boleh menghinggapi kami, boleh sungguh menolong agar boleh mendiskusikan dengan baik tentang membuka kembali pintu gereja. Kami percaya Tuhan ini bukan satu hal yang mudah untuk diputuskan. Kami rindu Tuhan yang boleh menolong
agar setiap gereja Tuhan boleh tunduk pada kehendak Tuhan, melebihi keinginan-keinginan pribadi, melebihi kepentingan-kepentingan yang ada. Kami mau taat kepada kehendak-Mu saja Tuhan. Biar Tuhan yang boleh nyatakan kehendak Tuhan. Apakah gereja akan kembali membuka pintu gereja, ataukah kami akan tetap lanjut ibadah online? Kami percaya keduanya sama. Yang penting sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami percaya ibadah kami tetap berkenan kepada Tuhan sejauh hati kami melekat kepada Tuhan. Kami berdoa Tuhan yang boleh menolong menyertai ya Bapa. Biar pada waktu yang tepat ketika Tuhan mengizinkan pintu gereja kembali dibuka, kami boleh berkumpul bersama dengan sehat, dengan satu pertemuan yang indah, bukan satu pertemuan yang membawa malapetaka. Kami percaya Tuhan yang menyertai, Tuhan yang boleh memberkati setiap gereja-gereja Tuhan. Dan kami rindu Tuhan, berdoa juga bagi pemerintah kami, biar hikmat Tuhan juga boleh menolong mereka untuk boleh mengambil keputusan-keputusan dengan tepat dan boleh diikuti oleh warga. Dan kami rindu Tuhan juga untuk perekonomian Indonesia. Kami percaya Tuhan Kau turut campur tangan. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau Allah yang mengontrol segala sesuatu. Tidak ada satupun yang terjadi di luar kendali Tuhan. Dan kami percaya bahwa Tuhan akan mendatangkan kebaikan setelah semua ini terjadi. Biar Tuhan sendiri yang boleh menolong ya Bapa. Kami percaya Engkau Allah yang bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang percaya kepadanya. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat malam. Ya Yesusku berjanji setia pada